teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau perkenalan diri terlebih dahulu nih, karena kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Oke deh, jadi kenalin nih, nama aku Dewi Anissa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan nomor induk mahasiswa 041911233060. Nah, dalam rangka mata kuliah manajemen pengambilan keputusan, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang fishbone diagram dalam mencari sebab akibat dari permasalahan yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan. Nantinya aku juga mau menganalisis studi kasus pada suatu perusahaan food and beverage yang terkenal di kalangan anak muda dari influencer yang terkenal. Gimana? Udah penasaran banget gak sih? Yuk simak pembahasannya. Let's go! Oke, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang fishbone diagram. Nah, sebelum masuk ke pengertian fishbone diagram nih, kalian mikir nggak sih? Hah? Fishbone? Fishbone? Bukannya itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, artinya tulang ikan ya? Kok fishbone? Kok jadi ngomongin ikan sih, Nis? Kan ini kan bukan pelajaran tentang tata boga ya yang ngomongin makanan. Oke. Tenang guys. Aku jelasin lebih lanjut deh. Kenapa kok dinamain fishbone atau tulang ikan? Nah, fishbone sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah diagram yang digunakan ketika kita ingin mengidentifikasikan berbagai penyebab dari sebuah kejadian atau proses. Diagram ini disebut sebagai fishbone atau tulang ikan karena diagram ini berbentuk seperti tulang ikan. Bisa kalian lihat kan ya di sebelah sini gambarnya menyerupai susunan tulang ikan. Nah, ini dia. Ini ada kepalanya, ada tulang ikannya. Oke deh, lanjut aja. Nah, gimana sih sebenarnya nih langkah-langkah pembuatan fishbone diagram ini? Kan tadi kan katanya bentuknya tulang ikan. Terus padahal itu buat menjelaskan sebab akibat. Nah, langkah-langkahnya itu gimana sih? Oke, aku jelasin ya. Mulai dari yang pertama. Nah, ini dia yang pertama, yaitu menyepakati pernyataan masalah. Menyepakati sebuah pernyataan masalah atau problem statement ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikannya. Nah, tadi kan udah lihat ya fishbone diagramnya. Itu terbagi dua. Yang pertama, efek atau bagian dari kepala ikannya itu. Oke, lalu langkah kedua yaitu mengidentifikasikan kategori-kategori. Nah, tadi kan udah bagian efek atau kepala ikannya. Nah, ini bagian cause atau di bagian tulang ikannya. Itu ada berbagai kategori. Nah, kategorinya terbagi menjadi dua, yaitu product atau manufacturing. Yang kedua yaitu transactional atau service. Nah, di bagian produk atau manufacturing terbagi menjadi man, machine, methods, materials, measurements, serta environment. Lalu yang transactional atau service terbagi menjadi people, policies, place, procedures, measurement, dan juga environment. Kita bahas ya. Jadi, 5M atau di bagian produk atau manufacturing kan ada 5M tuh. Nah, yang pertama ada man. Man atau orang itu yaitu semua orang yang terlibat dalam sebuah proses. Lalu yang kedua ada method atau metode analisa yang digunakan seperti analisa mengenai bagaimana proses tersebut dilakukan, lalu apa saja kebutuhan yang spesifik dari proses, seperti instruksi kerja, prosedur, peraturan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada material,
yaitu semua material yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, seperti bahan baku atau dasar pembuat produk, alat tulis, atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada mesin atau mesin, yakni mesin-mesin yang diperlukan untuk menjalankan proses langsung atau pekerjaan pendukung lainnya. Lalu yang kelima ada measurement atau pengukuran, yaitu cara pengambilan data dari proses. Untuk apa sih pengambilan data itu? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan dan kualitas dari proses tersebut. Lalu yang terakhir ada environment atau 1E sendiri tuh. Environment itu lingkungan, yakni kondisi di sekitar proses atau tempat kerja yang mempengaruhi kinerja. Nah, itu dampak lingkungan tersebut dapat mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung, seperti suhu udara, tingkat kebisingan, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian transactional atau service terbagi dari people, policies, place, procedures, measurement, dan environment. Untuk people itu sama seperti man, yaitu orang yang terlibat pada proses tersebut. Policies yaitu kebijakan apa yang terjadi saat problem berlangsung. Lalu place atau tempat saat kejadian proses tersebut. Procedures atau prosedur apa saja yang digunakan dalam saat melakukan problem tersebut. Lalu ada measurement, sama seperti tadi yang ada di produk atau manufacturing. Measurement ini pengukuran, yaitu cara pengambilan data dari proses. Lalu yang terakhir juga ada environment, yaitu lingkungan, kondisi di sekitar proses atau tempat kerja yang mempengaruhi kinerja tersebut. Nah, lalu yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nah, tadi kan udah dibagi tuh, udah menemukan problemnya, problem statement pada effect, lalu juga udah dibagi kategori, materials, methods, atau proses, manpower, atau people, machines, atau equipment, mother nature, atau environment, lalu juga ada measurements. Nah, ini tuh kita harus mencari sebab-sebab potensial yang ada di duri-durinya ini, yang di panah-panah ini. Kita tulis nih sebab-sebabnya apa dari kategori-kategori tersebut. Tuh. Nah, itu kita lakukan dengan cara brainstorming dengan teman-teman semua atau satu kelompok itu, satu organisasi, agar semuanya mengerti apa aja masalah yang terjadi. Nah, lanjut aja, kita udah tahu nih tentang fishbone diagram, semuanya, langkah-langkahnya, pengertiannya, dan bentuknya. Kita lanjut aja ke case study dari usaha yang dimiliki oleh influencer ternama di Indonesia, yaitu Fadil Jaidi. Siapa sih yang nggak tahu Fadil Jaidi, guys? Kalian pasti tahu kan ya? Nah, Fadil Jaidi ini tahun ini membuat usaha makanan cepat saji bernama Traffic Bun, yang mana Traffic Bun ini adalah yang menjual burger, hotdog, makaroni, dan lain sebagainya. Karena popularitas yang dimiliki Fadil Jaidi ini membuat para pengikutnya tertarik untuk mencoba aneka makanan yang tadi yang ada di Traffic Bun itu. Mereka ini berbondong-bondong untuk menjadi yang pertama mencoba makanan di Traffic Bun tersebut. Alhasil, restoran Traffic Bun membeludak, dipenuhi oleh pelanggan serta orderan sejak hari pertama mereka membuka outletnya, termasuk yang ada di Surabaya, yaitu bertepatan di Jalan Tunjungan. Nah, adanya pembeludakan pelanggan saat orderan membuat para pelanggan ini merasa kewalahan dan protes karena kurangnya pelayanan di Traffic Bun. Mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan orderan tersebut, untuk mendapatkan burger tersebut. Nah, dari problem tersebut, yuk kita analisis permasalahannya menggunakan fishbone diagram. Nah, ini dia fishbone diagramnya. Seperti yang udah dijelasin, yang tadi, langkah pertama kita kan menyepakati pernyataan masalah. Kita udah tahu kan bahwa pernyataan masalah atau problem statement-nya itu adalah
kurangnya pelayanan di traffic ban yang menyebabkan banyak antrian atau banyak keluhan dari pelanggan. Jadi kita tulis ya di bagian kepalanya, yaitu kurangnya pelayanan di traffic ban. Lalu selanjutnya kita yang langkah kedua yaitu mengidentifikasikan kategori-kategori. Nah, karena traffic ban ini adalah usaha yang menghasilkan produk, sehingga kita menganalisisnya dengan menggunakan kategori man, machine, method, measurement, materials, dan juga environment. Nah, itu dia. Lalu yang langkah ketiga, kita cari ke sebab-sebab potensialnya dengan melakukan brainstorming itu. Nah, setelah aku teliti nih, sebab-sebab potensialnya tuh yang bagian man, itu ada karyawan yang kurang berpengalaman serta karyawan yang belum cukup terlatih. Kan karena mereka ini adalah outlet baru dan ini juga usaha baru, mereka ini jam terbangnya masih kurang gitu. Jadi mereka itu masih kurang terlatih dalam menghandle opening traffic ban tersebut. Lalu yang kedua ada material, kategori material. Itu sebab-sebabnya yaitu kurangnya persediaan bahan dan juga tempat tunggu yang tidak cukup. Di bagian kurangnya persediaan bahan, mereka kan tidak mengira atau tidak memprediksi bahwa pelanggan yang datang itu membludak, sehingga mereka menyediakan hanya persediaan yang sedikit gitu. Lalu juga tempat tunggu yang tidak cukup, jadi mereka ini tidak karena pembludakan pelanggan tersebut, jadi banyak yang menunggu di luar gitu, karena tempat yang tidak cukup tersebut. Lalu bagian environment itu udara yang panas. Seperti kita tahu kan, Surabaya ini adalah kota yang panas, sehingga mereka ini yang di luar, antri di luar itu harus rela antri dengan udara yang panas. Dan itu malah sebenarnya mereka rela, tapi mereka protes gitu. Karena kan jadinya pelayanan yang di traffic ban itu buruk. Lalu yang keempat ada mesin, yaitu wajan penggorengan yang terlalu sedikit. Nah, kita tahu kan kalau misalnya di waktu outlet pertama itu banyaknya orderan yang menumpuk, sehingga wajan penggorengan yang dimiliki oleh traffic ban tersebut terlalu sedikit, sehingga tidak bisa mencukupi dengan orderan dan juga wajan penggorengannya itu. Lalu yang kelima yaitu method, traffic ban ini kurang saat outlet buka ini, mereka kurang dalam melayani konsumen yang menunggu dan juga mengelola persediaan barang yang ada gitu. Sehingga banyak yang ordernya habis atau tidak available, sehingga membuat pelanggan ini kecewa gitu. Dan yang terakhir di bagian measurement, yaitu mereka kurang dalam mengukur jumlah konsumen yang membludak pada saat opening dan juga jumlah persediaan bahan yang belum tercukupi pada saat opening. Nah, itu dia fishbone diagram dari kurangnya pelayanan di traffic ban. Lanjut aja kita ke rekomendasi untuk traffic ban selanjutnya. Nah, dari aku sendiri membagi 4, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan tingkat produktivitas, organisasi perlu mengalokasikan karyawan sesuai kebutuhan, baik untuk yang memasak atau yang melayani pelanggan saat menunggu. Jadi staff-staffnya ini nggak cuman memasak, tapi juga harus melayani pelanggan-pelanggan yang menunggu itu. Lalu yang kedua, mendorong kerja tim dan kolaborasi antara anggota staf untuk melaksanakan layanan secara efektif. Lalu yang ketiga, buat penyimpanan toko yang lebih besar untuk menghilangkan masalah kehabisan stok, gitu kan. Lalu yang terakhir, membuat inovasi untuk pelanggan yang menunggu. Jadi entah memperluas area agar mereka itu tidak nunggu di luar, atau mengadakan servis yang lain untuk pelanggan-pelanggan yang menunggu dengan memberikan minum atau yang lainnya. Itu sih rekomendasinya. Oke, itu aja cukup dari aku untuk fishbone diagram kali ini. Terima kasih udah
mampir di channel YouTube aku. Kalau kalian mau diskusi lebih lanjut, boleh nih komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya udah mampir. Thank you.